Selamat pagi, selamat siang. Saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Bagaimana nih keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat untuk menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Amin. Baik, siang hari ini kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk yang baru bergabung, Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa nih klik website kami di indonesiabelajar.id dan juga follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id dan jangan lupa untuk klik like di laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini akan menemani sahabat pembelajar selama berlangsungnya seminar online siang hari ini. Siang hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Oktober, kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kami dari segenap kru yang bertugas di Indonesia Belajar mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua. Semoga pemuda Indonesia bisa lebih produktif dan berkontribusi banyak untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Amin. Baik, sahabat pembelajar, seminar online kami siang hari ini kembali menghadirkan Bapak Danang M.D. Priyadi, SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir tengah-tengah kita. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak? Luar biasa, gembira, apalagi kehadiran orang yang luar biasa, Fanny Pok. Ya, hari ini juga sangat luar biasa sekali ya, Pak. Ditambah juga Hari Sumpah Pemuda, pasti makin menambah semangatnya khususnya para sahabat pembelajar yang sudah bergabung nih di sini. Selain itu, edisi spesial Kamis hari ini juga menghadirkan Ibu Fanny Kok, CPS. Beliau merupakan seorang MC dan TV presenter yang juga sudah hadir tengah-tengah kita. Selamat siang, Ibu Fanny. Selamat siang semuanya. Salam fantastis dan luar biasa. Ya, selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda ya buat teman-teman semuanya. Ya, kita sama-sama bersatu, bangkit, dan tumbuh untuk kita, bangsa, dan negara. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Siap, Bu Fani. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Luar biasa. Ya, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini bertemakan MC profesional dan handal. Apakah Anda ingin menjadi MC yang handal? Apa saja syaratnya dan bagaimana caranya? Nah, yang mana jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut akan tercerahkan pada pertemuan seminar online siang hari ini bersama Pak Danang dan Ibu Fani. Kemudian untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung aja ketik di kolom chat ataupun bisa klik raise hand dan nanti saat sesi tanya jawab akan kita diskusikan bersama. Baiklah, kita akan beranjak ke acara inti. Mari bersama-sama kita simak pemaparan materi mengenai MC profesional dan handal yang akan disampaikan oleh Pak Danang dan Ibu Fani. Pertanyaannya kami silahkan. Semangat pagi, teman-teman belajar di Indonesia Belajar. Ya, luar biasa hari ini kehadiran tamu yang hebat, yang terkenal, profesional, ya, MC handal dan presenter TV of Fanny Kwok, ya. Apa syarat-syarat menjadi MC yang handal, apa kendala-kendala yang dihadapi, lalu bagaimana memecahkan masalah. Nah, kita akan belajar agar kita menjadi MC profesional. Kita semua pasti pernah ya menjadi presenter, presenting, ya, present something atau menjadi host. Nanti kita bisa menggali banyak supaya menjadi hebat, ya, bukan hanya menjadi MC nasional, internasional, dalam dan luar negeri seperti Fanny Kwok. Oke, selamat belajar di Indonesia Belajar. Terima kasih Fanny Kwok yang sudah datang, dan Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua bersatu demi bangsa Indonesia. Salam Danang, datang untuk menang. Ya, terima kasih Pak Danang atas pengantarnya. Mungkin sekarang kita bisa langsung beranjak ke pemaparan materi oleh Ibu Fani ya Pak ya. Silahkan Fanny Kwok. Ya, selamat siang teman-teman Indonesia Belajar. Apa kabar semuanya? Senang sekali di kesempatan siang hari ini. Kebetulan hari ini hari yang luar biasa juga, hari Sumpah Pemuda, di mana kita sama-sama semuanya
pastinya punya semangat dan spirit yang menggebu-gebu untuk bangkit, tumbuh, dan untuk bisa bersatu ya membangun bangsa dan negara kita ini. Ya, kebetulan siang hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa diundang oleh Pak Danang Priyadi untuk tampil untuk sharing lah ya, sharing buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan banyak manfaat dari bincang-bincang di siang hari ini. Sebelumnya, di sini Fani mau menyapa dulu teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, Kak. Iya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Amin. seperti yang tadi Fani sampaikan, salam fantastis. Ini juga julukan fantastis dari Pak Danang loh sebetulnya. Ya, karena nama saya Fani ya, fantastis Nian katanya ya. Jadi saya selalu teringat kalau ketemu Pak Danang, salam fantastis dan luar biasa untuk kita semua ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, Tajia Uan, Tajia Hao. 祝大家身体健康，事业进步，事事如意。首先，请允许我先自我介绍一下，我的名字叫 Fani 郭子婉，我的职业是专业的司仪。Ya, perkenalkan, nama saya adalah Fani Guok dan pekerjaan saya adalah profesional MC dan speakerpreneur. Ya, itu sedikit singkat perkenalan di awal kita ya untuk teman-teman Indonesia Belajar. Ya, kenapa tadi saya campur Mandarin? Karena memang itu spesialisasi saya. Jadi memang saya biasanya kalau MC ya dikenalnya MC Mandarin gitu Pak Danang dan teman-teman semuanya. Ya. Iya. Ya, gimana nih Pak? Kita ngobrol aja nih Pak, ngobrol santai biar teman-teman nggak kerasa kayak belajar benar-benar yang formal gitu ya. Itu kalau kita belajar dengan seperti kita waktu itu IG Live gitu-gitu, itu lebih santai gitu ya Pak. Jadi teman-teman nggak ngerasa kayak belajar di sekolah nih gitu kan. Ini yang hadir di sini saya mau sapa dulu, ada Ibu Rudinar, ada Pak Nofrizal Sungai Penuh di sini ya. Ada siapa lagi? Ada Michael, Coach Michael, ada juga ini Pak Loran Napitupulu. Wah, ternyata banyak ini, ada Endah, ada Ardiandio, ada Brodipta, ada Dwi Heli, Indah Atmanegara, Bapak T. Panjaitan, Ibu Kus India, Budiman Santana, Hendarto, Fitria Uli Nuha, ada Megumi, ada juga teman saya Fauzi Peng, ada juga Ria, Susana Ida, ada Puji Rahmat, dan di sini siang hari ini saya juga hadirkan partner saya Pak Danang, beliau adalah Bapak Jerry Halim. Ini kelihatannya buat teman-teman yang belum tampilkan wajahnya, boleh ditampilkan biar Fani bisa tahu ya. Ini kenapa Fani sapa satu persatu? Karena ini juga salah satu boleh dikatakan tips ya untuk menjadi MC yang baik seperti itu Pak Danang dan teman-teman semuanya ya. Kalau kita kenal dengan pemirsa atau penonton atau tamu undangan kita menyapa mereka, mereka akan merasa senang seperti itu. Kalau kita lebih terasa dekat seperti itu. Iya, Pak Danang mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita ajak untuk tanya jawab seperti itu supaya lebih blend, acaranya lebih santai dan lebih cepat diserap ya oleh teman-teman gitu ya. Jadi kita nggak kayak kuliah gitu Pak Danang. Ya, ini awal mula pasti. Ini awal mulanya gimana? Kan nggak mungkin Fani tadi paham Mandarin, Fani hebat menjadi presenter TV, MC dalam dan luar negeri, nasional, internasional. Mula-mula gimana kok bisa akhirnya seperti ini, Fani? Boleh share? Iya, jadi ini kita lebih ke sharing aja ya, Pak Danang dan teman-teman Indonesia Belajar. Jadi dari awal mulanya saya nyemplung di dunia broadcasting, dunia kepenyiaran ini memang tidak sengaja dan memang tidak direncanakan awalnya. Jadi dari awal saya karena dari daerah merantau ke Jakarta, lalu saya bekerja, lalu akhirnya waktu itu direferensikan oleh klien saya untuk bekerja di salah satu stasiun radio di Jakarta, yaitu Radio Mandarin ya. Jadi Radio Cakrawala.
Cakrawala Huai Guangbo Diantai 98.3. Nah, itu. Jadi waktu itu saya bekerja di sana as marketing dan juga sebagai penyiar dari Radio Mandarin 98,3 FM tersebut. Dari sanalah bermula awal mula karir saya menuju ke dunia per-MC-an, bahasanya seperti itu. Nah, dari pertama saya siaran, lalu akhirnya saya diajak teman untuk menerima pekerjaan sebagai Master of Ceremony. Lalu dari sana mulai dari tahun 2003, jadi ya Pak Danang dan teman-teman saya berkecimpung di dunia per-MC-an, seperti itu ya, Pak Wara. Jadi setelah saya menjadi seorang Master of Ceremony, lalu saya juga sebagai penyiar Radio Cakrawala saat itu. Setelah itu justru saya baru memperdalam dunia broadcasting. Jadi setelah itu saya belajarlah di salah satu sekolah, ya, sekolah broadcasting school swasta, dan saya juga ikut salah satu public speaking certified course yang tadi disebutkan oleh host kita, yaitu Indonesian Professional Speakers Association. Jadi, nah dari situ saya mulai terus menekuni bidang ini. Jadi sudah hampir 2 dekade Pak Danang dan teman-teman saya berada di dunia presenter, Master of Ceremony ini, speakerpreneur ini gitu. Fanny, dalam bukunya Outliers, Malcolm Gladwell, di sana disampaikan bahwa seorang menjadi expert, ahli, itu kalau mempunyai kerja di bidang yang sama dalam waktu 10 tahun. Jadi kalau Fanny ini sudah hampir 20 tahun, berarti ahlinya ahli. Kita nggak salah belajar jadi MC presenter dari Fanny. Atau mempunyai 10.000 jam terbang. Dengan 20 tahun, saya kira udah terbangnya udah puluhan ribu, saya yakin. Nah, mungkin dalam terbang sekian banyak itu, kadang-kadang ada kendala-kendala, kadang-kadang ada yang nggak terduga. Terus bagaimana kalau menemui kendala dan bagaimana mengatasi solusi seperti itu? Fanny mungkin bisa share ke teman-teman. Begitu ya, Cut Fitria ya? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Jadi kalau berbicara mengenai kendala dalam bekerja, pekerjaan apapun itu pasti ada yang namanya kendala. Seringkali kita, terutama misalnya guru-guru ya, ataupun job-job yang lain ya, apapun itu marketing, ataupun pekerjaan sebagai PR dan lain sebagainya di luar sana, kadang-kadang kita sudah rencanakan, oh saya nanti mau begini, begini, begini. Tapi ternyata di lapangan itu seringkali terjadi hal-hal yang di luar yang sudah kita atur, di luar ekspektasi kita, di luar perencanaan kita. Nah, terjadi hal-hal yang tiba-tiba mendadak ada perubahan di saat-saat genting, saat-saat kita sudah misalnya, kalau Bapak Ibu semua teman-teman Indonesia Belajar pada saat mau meeting, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak terduga. Itu salah satu contohnya. Kalau kita Master of Ceremony, di saat kita sudah mau detik-detik mau on stage, mau naik ke atas panggung, tiba-tiba terjadi perubahan. Nah, itu biasanya kendalanya di situ, Pak Danang dan teman-teman semuanya. Jadi, pada saat kita sudah mau naik, sudah pegang mic gitu ya, kita sudah pegang mic mau naik ke stage, tiba-tiba, Fanny, ada perubahan ini. Nah, itu kadang-kadang kita harus cepat tanggap seperti itu. Banyak hal-hal yang memang di luar kendali kita gitu ya. Jadi terkadang itu menjadi kendala saat kita mau perform seperti kata Pak Danang tadi. Tapi ya itulah tadi, kalau kita kembali lagi ke jam terbang kita. Kalau kita sudah sering tampil, kita akan bisa mengatasi hal-hal yang di luar yang sudah kita rencanakan seperti itu. Jadi kuncinya kalau tips dari Fanny, untuk teman-teman yang mau berprofesi sebagai MC ataupun public speaker ataupun guru juga sama ya, ngomong di depan umum gitu kan, depan murid gitu kan. Nah, jadi pada saat ada hal-hal yang tidak terduga di luar yang sudah kita atur, ada kendala-kendala muncul. Nah, saat itu ya salah satu tips dari Fanny, tersenyumlah. Senyum dulu ya. Apapun yang terjadi, senyum dulu. Jadi kita
membuat tenang diri kita dulu, senyum dulu. Memang terkadang ada hal-hal pada saat kita di hari H, ya itu pada saat terjadi kita kadang lupa senyum, Pak Danang. Saya sendiri pun kadang-kadang wah udah panik gitu ya. Kadang-kadang bisa aja kita lupa. Tapi ya coba ngomong ke diri kita, tenang, Fani gitu ya. Tenang, kita coba tetap smile dulu gitu ya. Gitu Pak Danang. Itu sedikit tips dari Fani, dan Fani juga pernah membawakan salah satu event besar. Jadi orang calon nomor 1 di Indonesia, saya pernah MC-kan waktu itu. Jadi waktu itu banyak diundang di ruangan ballroom besar seperti itu, banyak orang-orang penting, pejabat dan sebagainya. Dan saat itu orang penting calon nomor 1-nya itu belum hadir gitu kan, padahal waktunya sudah harus on. Tadinya harus on, sudah harus on. Nah, itu kita bagaimana harus bisa menghandle keadaan itu gitu. Itu kan termasuk salah satu kendala ya Pak Danang dan teman-teman. Tadi ditanyakan Pak Danang, ada nggak kendalanya? Ada. Nah, kadang-kadang pada saat kita sudah waktunya udah harus mulai gitu ya. Nah, itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa kita tadi sampaikan dari awal ya, belum dijelaskan sedikit, Fani jelaskan dulu bahwa yang namanya MC, Master of Ceremony, adalah seseorang yang memandu suatu rentetan acara itu secara teratur dan rapi, mulai dari opening hingga closing. Jadi pada saat kita opening, sudah waktunya nih, udah harus opening nih, tapi si yang punya acara belum hadir misalnya saat itu. Nah, kita kan bingung misalnya ya gitu, untuk MC-MC yang mungkin pemula, wah bingung gimana nih gitu kan ya. Nah, itu kita harus bisa menghandle, mengatasinya. Ya mungkin itu tadi ada yang tanya tadi ya, gimana mengatasi rasa gugup gitu ya. Nah, semua itu pastinya kembali lagi seperti kata Pak Danang tadi, jam terbang. Ya, itu tadi kalau untuk di awal-awal kalau kita bingung, senyum dulu. Pokoknya jangan tampilkan muka stresnya kita di depan umum. Ya, itu perlu latihan. Kembali lagi latihan Pak Danang dan teman-teman gitu. Cut Fitria, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Silahkan Cut Fitria. Oke, Mbak Fani, ini saya mohon izin mau menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita nih. Ini ada 2 pertanyaan yang cukup sama tentang cara mengatasi demam panggung. Kemudian, demam panggung. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya ada tentang bagaimana strategi untuk ice breaking itu sendiri. Jadi kita cara prepare diri kita untuk melakukan ice breaking seperti apa. Kemudian tips and trick kalau audiens itu berisik dan nggak acuh dengan kegiatan yang sedang kita bawakan. Ya, silakan Mbak. Mungkin Fani bisa sedikit share dulu. Ini kalau berbicara ke situ, ini dari awal kan tadi udah disampaikan bahwa kita itu yang namanya seorang Master of Ceremony, kita adalah orang yang bertugas mengutarakan acara demi acara dari opening hingga closing itu tadi ya. Jadi kita punya tugas untuk bertanggung jawab nih atas kelancaran dan kesuksesan sebuah acara gitu ya. Nah, itu dia tugas dari seorang MC. Nah, syarat-syarat dari menjadi seorang MC itu apa? Ini kita juga harus tahu dulu sebelum kita bicarakan tadi bagaimana kalau ice breaking-nya, bagaimana kalau gugup. Nah, kita ketahui dulu syarat-syarat untuk menjadi MC. Yang pertama, ini kelihatannya supaya semua nggak tegang ya, karena siang-siang gini ngantuk gitu bawaannya mungkin ya teman-teman ya. Jadi syarat menjadi MC buat teman-teman yang hadir di siang hari ini, Fani yakin ini kan ada mungkin passion ataupun menjadi seorang guru yang mau belajar lebih dalam lagi gimana supaya bisa tampil depan umum, menjadi seorang public speaker yang handal seperti itu ya. Yang pertama adalah hidup. Kalau kita yang pertama yang pasti harus hidup dulu ya. Pak Amir senyum-senyum nih. Ya, kita harus hidup dulu. Ya, kalau kita sudah hidup,
kita baru bisa beraktivitas, ya kan Pak ya, betul ya. Jadi kita syaratnya 1 hidup, 2 punya suara. Nah, kalau kita semua punya suara, pastinya kita bisa menjadi seorang Master of Ceremony, ya, yang pasti yang namanya vokal atau suara ini penting banget untuk menjadi seorang Master of Ceremony, seorang guru, seorang public speaker. Nah, itu harus punya suara, golden voice ya. Yang ketiga adalah punya kemauan. Ya, kalau kita sudah punya kemauan, pasti kita akan berusaha seperti itu ya. Berusaha untuk apa? Untuk tampil maksimal, untuk tampil perfect gitu ya. Lalu yang keempat, kita harus punya yang namanya percaya diri, ya kan? Kalau saya tahu di sini yang hadir mungkin banyak yang jadi ibu guru, bapak guru gitu ya Pak Danang ya di sini ya. Trainer pembicara juga banyak. Ini Kak Amir Iya, ini baru banyak pulang ya. dari Ya. Paris, Prancis, belajar di sana nih Kak Amir ini. Ini banyak yang teman-teman malah lebih expert juga dari Fani sepertinya ya. Ada coach-coach juga, trainer juga gitu ya. Yang pasti itu tadi ya, harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, seperti Pak Danang ini selalu pede, selalu percaya diri. Iya. Lalu yang Karena belajar dari Fani. Harus komunikatif. Nah, maka dari itu, dari awal tadi Fani sapa semuanya. Fani sebut, panggil namanya satu-satu. Kalau Bapak Ibu kenal dengan audiens, paling tidak Anda misalnya menyapa 1-2 orang atau 3 yang Anda kenal, itu adalah bentuk sapaan kita supaya ngeblend ya, acaranya lebih blend dan Anda bisa menghilangkan rasa gugup tadi. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara mengurangi atau mengatasi rasa gugup yang datang saat kita mau perform. Nah, itu salah satunya Pak Danang dan teman-teman ya bisa praktekkan. Jadi kalau kita pada saat perform di depan umum, kita bisa alihkan rasa gugup kita itu dengan misalnya salah satunya tadi menyapa mereka seperti itu. Lalu yang keenam, kita sebagai seorang Master of Ceremony, kita juga harus luas gitu. Ya, sebagai public speaker, trainer, apapun itu mereka pasti sudah tahu bahwa harus cepat tanggap, harus luas. Yang ketujuh adalah smart and creative gitu ya. Yang kedelapan, menjadi seorang public speaker ataupun Master of Ceremony, guru, apapun itu profesinya yang kita tampil di muka umum, yang pasti kita harus punya good looking ya. Nggak mesti ganteng banget, cantik banget, enggak. Yang penting kita tampil rapi seperti itu ya, tampil rapi yang memancarkan aura kita sebagai profesi kita itu tadi. Kalau Anda berprofesi sebagai guru, tampilkanlah tampilan Anda sebagai layaknya seorang guru. Kalau Anda tampil sebagai seorang coach, trainer, tampillah sebagai layaknya Anda terlihat bak seorang coach dan trainer. Kalau Anda tampil sebagai seorang MC, tampillah sebagai MC yang juga layaknya terlihat sebagai MC profesional seperti itu. Dan yang kesembilan, juga sebagai syarat menjadi seorang MC itu harus memiliki sense of humor ya, walaupun kalau kita saya orangnya pendiam Fani, nggak bisa komedian, nggak bisa jadi stand up komedi gitu ya nggak apa-apa. Yang paling penting kita bisa sedikit banyak belajar untuk tidak terlalu formal atau tegang banget gitu di atas panggung gitu ya. Kita lihat eventnya dulu juga, tapi kalau di setiap event itu pada umumnya kalau kita bisa tetap kita tadi lakukan ice breaking itu tadi. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita bisa lontarkan joke-joke ringan seperti itu. Itu salah satu cara untuk kita bisa ice breaking itu tadi. Yang ke-10, syarat kita menjadi seorang MC itu kita harus ekspresif. Jadi kalau kita MC, kita perform di depan umum, itu tampilan dari awal acara opening hingga selesai, mimik muka kita, ekspresi kita, jangan flat dari awal sampai selesai, itu tadi.
kurang lebih seperti itu syarat menjadi MC versi Fanny Kwok. Gitu Pak Danang. Fani ini terima kasih ya, pas banget ini Fani sharing-sharing khususnya untuk saya. Ini baju ini kan saya dikasih ini karena nanti hari Minggu tanggal 13 Oktober itu saya mesti menjadi MC untuk Teachers Virtual Gathering. Diikuti oleh 300 guru-guru anak-anak. Nah, makanya ini saya coba ini, dengan begitu maka saya belajar dari Fani. Cutari, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan dibacain. Ya, Mbak Fani tadi sudah termasuk tips-tipsnya ya Mbak, berarti pertanyaan yang ada di kolom chat sudah beberapa terjawab. Nah, ini ada lagi tambahannya nih Mbak. Dari Ria Rudinar, apakah fashion juga menjadi salah satu pendukung percaya diri kita? Bagaimana pilihan fashion diri kita untuk membawakan setiap event? Kemudian yang tadi Mbak tentang ice breaking mungkin belum terjawab. Nah, ini ada pertanyaan tambahan lagi tentang ice breaking, yaitu bagaimana kalau saat melakukan ice breaking tidak sesuai dengan harapan kita gitu Mbak, outputnya. Ya. Ya, mungkin kita jawab satu-satu dulu ya, Cut Fitria, buat teman-teman yang di pertanyaannya. Tadi kalau audiensnya berisik gitu ya, mungkin kita bisa alihkan, tergantung event ya, makanya ini kembali lagi teman-teman, Anda menjadi seorang MC, Master of Ceremony, itu kan eventnya banyak ya, Fitria dan teman-teman. Jadi saya membawakan acara itu ada kan MC, ada MC wedding, MC ulang tahun, misalnya MC pernikahan, MC pertunangan, MC untuk company, MC untuk acara yang tadi saya sampaikan, gathering untuk seperti contohnya tadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, itu macam-macam eventnya Anda pahami dulu. Yang Anda mau bawakan ini acaranya acara apa gitu ya. Seperti itu. Nah, pada saat Anda sudah tahu, oh hari ini saya bawakan acara wedding. Oh hari ini saya bawakan acara ulang tahun. Oh hari ini saya bawakan acara pernikahan. Oh hari ini saya bawakan acara pertunangan. Itu kan semua beda-beda cara untuk Anda performnya, treatmentnya beda-beda seperti itu. Jadi pada saat Anda membawakan acara, kalau tadi Anda katakan acara wedding gitu ya, tamu-tamunya berisik gitu ya, kita juga tidak bisa langsung sekejap minta mereka diam, kan nggak mungkin, namanya acara wedding, memang tamu-tamu yang hadir kan pasti mereka ketemu teman, pasti akan menyapa, ngobrol, seperti itu kan memang acara santai seperti itu. Nah, kecuali Anda memang acara yang agak formal, Anda bisa alihkan perhatian mereka, yang mungkin Anda bisa buat satu trik, Anda kasih games, seperti itu kan. Semua kalau ada, misalnya ada games, ada acara di depan, mereka akan langsung fokus ke depan, seperti itu. Jadi kita alihkan gitu kan ya, perhatian mereka untuk mereka mau mengalihkan kesibukan mereka masing-masing untuk fokus lagi ke depan, untuk fokus lagi ke MC. Seperti itu, Fitria. Oke, Mbak Fani. Jadi itu tadi pertanyaan yang dari Mbak Jessica tentang tips and trick untuk audiens, ya. Mungkin sudah terjawab ya untuk Mbak Jessica. Yang selanjutnya ini ada dari Mbak Ria Rudinar, Mbak, tentang fashion, tentang look-nya kita nih. Ya, tadi tentang fashion, pertanyaannya apakah juga menjadi salah satu pendukung percaya diri kita, gitu Mbak? Terus bagaimana cara pemilihan fashion diri kita sendiri untuk setiap membawakan event? Yes, penting banget ya. Ini salah satu yang saya juga dapatkan di course yang pernah saya ikuti, juga memang di sana ada pelajaran untuk grooming. Jadi menjadi seorang MC itu pastinya kita juga harus belajar untuk berpenampilan yang rapi, yang baik, yang cantik gitu kalau untuk wanita gitu kan ya. Yang pasti kita harus sesuaikan dengan, kembali lagi ke event apa yang teman-teman bawakan saat itu. Kalau Anda saat itu membawakan acara wedding,
nggak mungkin dong kalian tampil seperti kostum yang Fani pakai saat ini, gitu kan ya. Kalau Anda menjadi seorang Master of Ceremony untuk acara pernikahan, ya, kecuali MC-nya Anda sebagai seorang MC pria ya. Kalau MC pria Anda akan menggunakan jas atau blazer gitu kan ya. Tapi untuk wanita biasanya kalau Anda menjadi seorang MC wedding, Anda pasti biasanya akan sesuaikan dengan event yang Anda bawakan saat itu. Kalau Anda adalah seorang wanita, biasanya Anda akan mengenakan gaun gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan event apa nih yang saya bawakan saat ini. Kalau kalian saat ini membawakan acara formal, acara presentasi gitu kan ya, mungkin Anda cocok oke dengan mengenakan jas atau blazer gitu. Gitu. Fani, katakanlah sejujurnya, saya menemani Fani dengan pakaian seperti ini. Pak. Lanjut dong kita, katakanlah sejujurnya. Ya, ini namanya salah satu ice breaking ya. Kalau misalnya teman-teman membawakan acara di siang hari atau sore hari, kelihatannya tadi seperti yang kata Sis Fitria, kalau teman-teman sibuk sendiri, ngobrol sendiri, atau mereka punya kesibukan masing-masing, nah Anda bisa alihkan seperti itu tadi Pak Danang. Itu salah satu triknya ya. Jadi loh, ada apa? Orang kan akan terkesima ya. Loh, ada apa nih acaranya tadi kan serius, kok tiba-tiba nyanyi misalnya. Nah, mereka akan teralihkan untuk melihat lagi ke MC-nya. Seperti itu, Pak Danang. Ini kan aku lihat Fani ini rapi sekali ya. Sementara saya kan menemani Fani pakaian seperti ini karena tadi Fani santai-santai. Udah cukup baik atau kurang sopan begitu loh Fani? Katakanlah sejujurnya. Gitu, ya, Fani. Kalau Pak Danang mah oke-oke aja, karena saya tahu Pak Danang ini selalu punya ciri khas, teman-teman. Nah, tahu nggak ciri khas Pak Danang apa? Yang selalu datang untuk menang, dia selalu mengenakan topi khasnya. Betul ya Pak Danang ya? Nah, jadi walaupun Pak Danang di sini terlihat simple dengan pakaian kaosnya gitu ya, tapi beliau mengenakan topi yang memiliki ciri khas ini seorang Danang gitu loh. Jadi kalau untuk acara virtual seperti ini, it's okay Pak Danang, no problem. Nah, kecuali tadi seperti Sis Fitria tanyakan, kalau kita MC di offline, kita betul-betul berhadapan dengan tamu undangan, peserta kita, murid-murid kita, gitu ya. Jadi kita harus betul-betul tampil rapi dari ujung kaki ke ujung rambut, seperti itu. Kalau di virtual kan nggak kelihatan ya. Pak Danang ya, yang kelihatan kan separuh ke atas. Ya ini kan Hari Sumpah Pemuda, jadi ini kita ada perwakilan dari berbagai daerah. Betul. Ya ini Fani tadi paham Mandarin, Ibu Rudina, Ria Rudina, Kak Himadipta dari Yogyakarta. Ini topi saya peroleh dari pendongeng di Pekanbaru Riau. Lalu ini Pak Amir, perwakilan dari Paris, Prancis, dia baru datang. Jadi Cut Fitria dari Aceh. Jadi ini memang luar biasa, memang Indonesia Belajar benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya ini perwakilan. Kalau topi yang ada di flyer itu saya peroleh dari Kalimantan Barat, Pontianak. Waktu saya membuat kelompok dongeng Katulistiwa 17 Januari 2019 di Pontianak. Jadi ini Indonesia banget, Sumpah Pemuda banget. Oke, Cut Fitria lanjut. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau tambahan-tambahan yang lain. Silakan, Cut Fitria. Ya, siap Pak Danang. Jadi ini Mbak Fani ada lagi yang masuk di kolom chat ya Mbak, tentang mungkin tadi kan sudah dipaparkan tentang bagaimana caranya supaya menghilangkan rasa gugup itu sendiri kan Mbak, yaitu dengan jam terbang. Tapi ini ada lagi pertanyaan dari Pak Loran Napitupulu. Ini beliau tanya tentang bagaimana caranya mengusir rasa gugup, karena di awal ini seringkali nih gugup dan jadi blank, jadi lupa apa yang udah di-prepare. Nah, mungkin bisa dijabarkan lagi nih Mbak tentang jam terbang itu sendiri. Iya, jadi kembali lagi untuk menjadi seorang MC yang handal, MC yang luar biasa tampil di
acara-acara event-event besar seperti itu ya. Semuanya kembali lagi ke latihan, latihan, dan latihan. Jadi se-expert apapun seorang MC, Master of Ceremony, semua kembali lagi seperti kata Pak Danang tadi, jam terbang. Nah, untuk menjadi seorang public speaker atau coach atau trainer, semua pun mereka melalui proses yang namanya latihan. Jadi awalnya kita bisa tampil sebagai seorang host, presenter, MC, ya. Kita sebagai news presenter, kebetulan Fani juga pernah jadi news presenter ya. Jadi semua itu pasti butuh yang namanya latihan. Nah, untuk cara latihan yang paling paling punya khasiat yang luar biasa, yaitu latihanlah di depan cermin. Jadi Bapak Ibu, Anda yang berprofesi sebagai guru atau public speaker, coach, ataupun trainer, pasti awal mula kalau jam terbang kita belum mencapai 10.000 jam gitu, kata Pak Danang tadi, kita pasti butuh yang namanya latihan. Yang sudah expert pun, kalau mereka sudah lama misalnya nggak perform, tetap butuh latihan. Paling tidak kita latihan olah vokal, latihan ngomong, depan kaca, depan cermin gitu. Itu pasti butuh. Jadi mengatasi rasa gugup pada saat kita perform, itu butuh latihan seperti itu. Kembali lagi ke latihan, latihan, dan latihan itu tadi. Iya, pepatah mengatakan experts come from expertises. Jadi seorang ahli itu terjadi karena latihan-latihan. Ya. Kalau belajar sendiri di depan kaca boleh, tapi bisa kita berpartner dengan orang yang namanya mirroring ya, Fani, mirroring. Saya pun juga sering berlatih. Kalau saya pernah menjadi juara 1, entah lomba puisi, entah pidato, saya berlatih. Pernah, Fani, saya berlatih di kebun dengan teriak-teriak, kenalkan Danang, datang untuk menang. Ternyata nggak taunya di kebun itu ada anjing, dikejar-kejar saya. Nah, untuk menjadi juara memang harus kadang-kadang dikejar anjing. Tapi apa yang terjadi, Fani? Akhirnya saya juara 1. Di Dale Carnegie Cross Training itu di antara 40 orang lawan manajer direktur, saya dapat highest award for achievement yang ditandatangani Presiden dan Vice President Instruction Dale Carnegie Amerika Serikat. Nah, itulah buah dari latihan. Seperti itu ya, Fani ya? Ya, betul. Nah, ini ada juga tips ya buat teman-teman yang menjadi MC handal, MC yang baik, MC profesional gitu ya. Tips-tipsnya dari Vanisi yang pertama ya, yaitu punya kemauan untuk terus belajar. Seperti Pak Danang nih luar biasa loh. Walaupun usianya lebih senior dari Fani, tetap sampai dengan detik ini beliau ini mau terus belajar. Nah, di sini juga terbukti banyak anggota seminar kita pada sore hari ini juga banyak yang sudah senior tapi punya kemauan untuk terus belajar yang luar biasa seperti Ibu Rudinar, Pak Amir ya, dan teman-teman di sini juga banyak coach-coach juga yang hadir ya pada sore hari ini, luar biasa ya. Ini terbukti bahwa mereka itu terus mau maju gitu ya. Kalau ada pepatah China yang mengatakan huo tao lao, xue tao lao. Iya, hidup sampai tua, belajar terus sampai tua, itu istilahnya. Jadi sampai kapanpun belajar, Pak Danang, gitu ya. Itu yang pertama, punya kemauan untuk terus belajar. Yang kedua adalah carilah mentor yang tepat. Jadi mau menjadi seorang expert pun, kita pun harus punya mentor seperti itu. Ya, saya sendiri punya seorang mentor juga, ya. Yang kebetulan beliau ini juga satu bidang dengan saya, dan hari ini sore ini beliau juga hadir di sini, ada Pak Jerry Halim. Beliau hadir di sini. Nah, ini salah satu mentor saya juga di dunia per-MC-an ataupun presenter, karena beliau juga adalah seorang penyiar radio di salah satu radio swasta dulu. Pernah juga dan sering juga tandem dengan saya untuk tampil di berbagai event. Nah, di sini juga yang Fani mau infokan ke teman-teman, untuk Anda yang mau belajar menjadi seorang master of ceremony yang baik, yang handal, yang selalu
dipakai oleh banyak klien seperti itu ya. Belajarlah selalu, carilah mentor yang tepat. Ngomong-ngomong mentor, di sini juga Fani berikan kesempatan buat teman-teman yang mau belajar untuk menjadi seorang MC profesional ya. Jadi kami ada juga one day coaching namanya Pak Danang. Jadi untuk teman-teman make your own stage and be the master of public speaking. Kita ada one day coaching. Kebetulan saya kolaborasi dengan Pak Jerry Halim. Pak Jerry Halim mungkin bisa menyapa teman-teman yang hadir di sore hari ini di Indonesia Belajar. Halo. Ya, halo semuanya. Salam kenal semuanya buat Pak Danang. Pak Jerry. Ya, Mbak Cut Fitria. Kalau Pak Pak Danang Jerry juga pada sering ikutin IG live-nya Fani Kwok. Ya, saya the man behind the stage lah, orang yang di balik layar. Jadi pas Fani kembangkan bahwa sejak pandemi job-job seperti kita ini kan pada berkurang, Pak. Nah, Fani punya ide, kita ada ini aja, ya udah. Ya, saya di bagian menggodok-menggodoknya, Pak. Oke, hubungin ini, termasuk desain e-flyer yang Pak Danang dengan Fani, ya itu saya yang buat, Pak. Termasuk gitu. Jadi kesamaan background dengan Ibu Fani, kita pernah sama-sama di radio. Ibu Fani di Mandarin Station, saya di Radio Berita Kasih. Habis itu memang jalur saya lebih ke trainer, coach, dan juga manajemen. Terakhir saya as a marketing director di sebuah grup India, kedua terbesar di Indonesia. Walaupun sekarang sudah pamit, tetap masih kontak dengan mereka. Dan saya juga plus karena sudah juga ketahuan bahwa saya sering MC dan sering kasih training, presentator. Ya, saya sering dihubungi oleh berbagai pihak sih, Pak, untuk wedding, untuk acara mereka, dan kadang tandem dengan Fani. Dan biasa kalau butuh trilingual, Indonesia, Mandarin, dan English, saya perform berdua dengan Fani. Gitu, Pak Danang. Oke, ini teman-teman jadi jelas ya, Cut Fitria, ini kalau ini dari ada pimpinan perusahaan atau dari perwakilan perkumpulan mana-mana. Kalau nanti Mandarin, Inggris, atau bilingual, atau bahkan tri ya, itu bisa dengan Pak Jerry dan juga dengan Fani. Tadi dikatakan Fani, untuk kita juga harus belajar. Tadi ada kesempatan belajar. Nanti undangannya dikirim ke saya supaya bisa saya share. Siapa tahu ada yang mau ikut. Kalau saya sendiri juga, kalau waktunya pas, saya juga agak ngikut. Karena saya juga hari-harian juga banyak kegiatan. Tapi kalau nanti pas atau bisa ditunda, saya akan usahakan ikut ya. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang itu ya berhenti belajar, dia berhenti tumbuh dan berkembang. Betul. Maka supaya kita selalu berkembang dan terus maju, itu kita harus terus belajar. Saya yang umurnya 62, kelihatan seperti 26, karena terus belajar. Begitu ya, Fani. Fitria, mungkin ada yang lain? Betul. Iya, tadi Mbak Fani, ini Pak Danang, tipsnya baru 2, baru punya kemauan untuk belajar dan baru cari mentor yang tepat. Kita sepertinya harus menyimak lagi tips-tips yang lain nih, Mbak Fani, silakan Mbak. Ya, tips selanjutnya adalah jangan pernah stop untuk berlatih, itu tadi ya. Lalu pastikan kita terus berusaha selalu upgrade diri ya, karena ini setiap hari pasti terjadi perubahan-perubahan seperti pada saat ini kita tahu di momen pandemi ini banyak hal-hal yang tidak kita bayangkan seperti itu ya. Di awal tiba-tiba datanglah yang namanya si corona itu. Nah, ini terjadi perubahan-perubahan di hidup kita, akhirnya kita harus melalui yang namanya hidup new normal. Nah, ini kan kita harus menyesuaikan diri lagi. Jadi kita tetap harus upgrade diri. Seperti Pak Danang ini juga luar biasa di momen pandemi ini, akhirnya beliau juga tetap aktif gitu ya, melakukan seminar-seminar, melakukan isi-isi di berbagai event, di berbagai acara, tetap selalu berdampak untuk banyak orang seperti itu. Nah, jadi kalaupun kita menjadi seorang MC, kita pun harus terus berusaha untuk selalu upgrade diri kita. Iya, seperti di momen pandemi ini, kita semua yang berprofesi sebagai Master of Ceremony,
entertainer gitu ya. Kita pun harus menyesuaikan diri di mana kita tidak bisa tampil offline, akhirnya sekarang beralih menjadi tampilnya ke online seperti itu. Akhirnya kita pun tampillah di event-event seminar Zoom seperti ini, ataupun seperti Fani sendiri, Fani akhirnya meng-create salah satu acara di Instagram saya yang rutin sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan, namanya Pandemi Life. Fani dalam era pandemi, sharing, caring, and inspiring. Ya, seperti kata Pak Danang, fantastisnian ya. Cie Tui Pei Fan, selalu fantastis ya, berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, paling tidak untuk diri sendiri ya. Kita sebagai Master of Ceremony, kita terus lakukan upgrade diri karena banyak sekali semakin hari semakin muncul Master of Ceremony yang lain gitu kan. Jadi teman-teman harus terus upgrade diri, harus memiliki ciri khas yang khas untuk menjadi branding Anda seperti itu. Oh, Fani, saya punya pertanyaan ini, Fani. Jadi nanti ya, Kak Jerry, saya itu tanggal 2 November diundang Kapolri di Mabes Polri untuk mendongeng kepada 287 anak yatim yang orang tuanya terdampak COVID. Saya siap. Nah, di situ nanti kan saya bisa bertemu dengan Kak Seto. Saya ini kan kembaran Kak Seto KW3 ya. Habis Kak Seto, Kak Kresno, Kak Danang. Saya kan pernah ke rumah Kak Seto nanya, oh iya nggak apa-apa, karena Kak Danang suka anak-anak dan suka mendongeng. Lalu juga akan ketemu guru saya, Kak Ayu, Aryo Sidney juga pendongeng. Yang saya tanyakan sama Fani gini, saya kan pernah di Indonesia Belajar ini juga belajar ada orang, kamu tuh ciri khasnya hanya satu, apa kamu pilih? Sementara kan saya banyak, kalau Fani itu juga banyak kan, bisa wedding, bisa untuk apa tokoh politik atau apa. Nah, mungkin Kak Jerry ini juga pasti ngasih insight pada saya. Bahasa diundang-dongeng dari Sabang Merauke ya saya jalan. Disuruh ngasih training salesmanship karena saya udah 30 tahun sebagai salesman, ya saya jalan. Karena udah expert kan di bidang-bidang itu kan. Nah, ini bagaimana? Mungkin ada masukan dari Kak Jerry atau mungkin Fani. Saya nggak ngikutin yang harus pilih salah satu. Atau ini yang disebut multiple skills ya, atau multiple interaction. Jadi yang selagi kita bisa, apalagi kalau untuk membantu, seperti kemarin saya disuruh mendongeng pada anak-anak Baduy yang kebakaran rumahnya. Ya saya jalan juga. Nah, seperti itu bagaimana? Mungkin Kak Jerry atau Kak Fani bisa ngasih pandangan. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau Pak Danang mengatakan, saya ini banyak loh, dipanggil untuk ini bisa, dipanggil untuk ini bisa gitu ya. Sebetulnya Fani sendiri pun sudah mengalaminya Pak Danang. Jadi awal, tadi saya sedikit cerita, di awal saya merantau ke Jakarta, bekerja, itu saya lalu di Radio Cakrawala ya. Jadi job-job saya pun banyak Pak Danang gitu ya. Jadi sebagai marketing juga, penyiar juga. Belakangan setelah penyiar saya pun merambah ke dunia pertelevisian menjadi news presenter ya. News presenter juga, selain news presenter saya juga membawakan acara talk show kesehatan juga ada gitu ya. Banyak event-event di TV juga ada, acara religi juga ada, jadi campur. Memang kita multi talented lah istilahnya Pak ya, kalau seperti Pak Danang ini. Nah, jadi setelah itu saya juga banyak acara atau event yang saya bawakan. Jadi memang makanya saya menamakan belakangan ini kan lebih ke speakerpreneur ya, apapun itu kita. Jadi Fani baik host juga, presenter ya. Kita juga networker, marketer, semuanya ada di situ. Jadi kita gabungkan menjadi speakerpreneur gitu. Jadi kita memang dunianya memang cuap-cuap seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau ditanyakan harus dipilih salah satu enggak sih? Ya, sebetulnya Tuhan itu luar biasa sudah menciptakan kita ini multi talented. Kita ini bisa punya banyak talenta ya, dianugerahi banyak talenta. Jangan kita buang istilahnya talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan, Pak. Kalau menurut Fani ya, nggak apa-apa, jadikan itu sebagai anugerah dari Tuhan, disyukuri Pak gitu. Jadi kalau memang tiba-tiba Pak Jokowi, Pak Danang, coba besok isi event di event saya yang ini ya, Bapak mendongeng ya, atau Bapak ini ya, terima aja Pak, itu anugerah Pak. Anugerah dari Yang Kuasa. Tapi ya memang Bapak harus punya satu ciri khas gitu. Bapak ini pakemnya Bapak mau kemana?
mau lebih sebagai guru kah, atau Bapak mau sebagai pendongeng kah, atau Bapak mau sebagai speakerpreneur, public speaker seperti itu ya. Bapak tinggal pilih mau lebih ke yang mana seperti itu. Tapi ya job-job lain ya disyukurin aja, diterima aja Pak. Apalagi ini lagi pandemi Pak ya. Dapatnya apa ya diterima aja, disyukurin. Tuh Pak Amir udah senyum-senyum tuh Pak Amir. Iya, Betul ya Fani, Pak Amir saya ya? disuruh dari kepala sekolah pun juga jadi oke. Gimana mungkin ini Bro Jerry bisa bisa sharing. Jadi saya bukan tujuannya cari duit, bahkan untuk kepala sekolah pun saya juga banyak membantu. Jadi tujuannya membantu. Apalagi sekarang Betul, juga Pak. diminta membantu untuk apa ya, mencari anak-anak yatim piatu. Sekarang kan banyak yang karena COVID. Jadi saya juga membantu di sana. Mungkin Bang Jerry bisa ngasih inspirasi. Nah, kalau saya kemungkinan nggak jauh dari dunia pendidikan juga, Pak Danang, karena ibu saya almarhum itu mantan guru dan kepala sekolah juga. Jadi makanya beberapa teman-teman almarhum ibu yang masih hidup, wah ini mah Jerry jadi MC turunan dari si Mami nih, katanya gitu kurang lebih ya. Jadi memang ya mau nggak mau, dan kebetulan mungkin gen dari Mami cukup kencang di anak-anaknya. Saya 2 bersaudara dan 1 kakak saya, dia jalurnya malah ke akademisi. Dia itu dosen Pak di 2 kampus di Bali. Jadi itu halnya, jadi inspirasinya adalah selama kita, kalau saya sih Pak, kalau kita punya hobi lalu bisa menghasilkan, itu menurut saya pekerjaan yang paling indah Pak. Gitu ya. Jadi justru melalui dunia ini ternyata saya juga ketemu salah satu fans berat waktu saya jadi penyiar di RPK dengan Pak Amir Manurung. Salam Pak Amir. Ternyata beliau fans di radio saya dulu ya. Cuman 5 tahun katanya sudah nggak rutin lagi. Jadi memang dunia atau pekerjaan apapun menurut saya saat kita enjoy dan menikmatinya dan menghasilkan sesuatu, menurut saya itu hal yang memang benar-benar paling nikmat, yang paling bisa disyukuri di dunia lah Pak. Jadi kadang, Jet, lu kok mau jadi MC? Ya ngoceh-ngoceh dibayar gimana, nggak mau gitu kan. Jadi terus pas trainer, jadi kita juga mengalami memang hal-hal yang, maaf kata, dari dulu saya hanya dibayar kalau buat Cut Fitria dibayar 50.000, sekarang juga udah geleng-geleng pala kali ya. Dulu 50.000 aja itu udah besar, sampai akhirnya Tahun berapa Pak Jerry kalau boleh tahu 50.000-nya? Itu tahun 90-an. Waduh, saya kayaknya juga belum lahir tuh Pak. Tahun 90-an pas mulai itu, pas biasalah karena teman meminta adiknya untuk 17-an, saya mulai dari, saya bilang enak juga nih ngoceh-ngoceh dibayar gitu kan. Akhirnya saya tekuni dunia speakerpreneur seperti Ibu Fani. Cuman memang saya jalurnya lebih ke trainer, coach, salesmanship, dan juga leadership. Beberapa kali juga beberapa tahun sudah memegang banyak sekolah juga. Dan untuk Pak Danang, saya juga cukup lama memegang beberapa anak SD Pak, untuk pelatihan anak-anak untuk lebih bisa berkarakter ya. Nah itu memang nggak gampang megang anak-anak, apalagi mereka kalau sudah kerumunan, waduh udah asik banget tuh kita kayak dicuekin gitu. Tapi ya itulah seni-seninya atau tips-tipsnya untuk kita bisa how to handle the people gitu ya. Itu saja dari saya mungkin Pak Danang. Saya itu juga istilahnya ya, Fani ya, Pak Jerry ya, dan Cut Fitria ya. Di RPK juga udah pernah dipanggil, apalagi promosi buku saya. Saya kan juga penulis, ya. Ya. Buku keempat mau muncul nih bulan November bulan depan. Jadi iseng-iseng promosi ya buku saya ya. Jadi ya saya mau saja, beberapa radio mengundang gitu ya. Ya pernah diliput televisi gitu ya. Cuma saya juga heran kok segede ini bisa masuk televisi gitu ya. Kalau Fani kan lebih mungil jadi bisa gitu. Jadi inilah pengalaman saya sampai sekarang, begitu ada diundang saya ikut aja. Saya ini lagi mendekatin asistennya Gek Andy, siapa tahu ini puncak dari saya nanti tampil kalau saya bisa diundang di Gek Andy itu. Kan boleh begitu ya, Fani? Boleh dong, Pak.
Itu anugerah tadi yang Fani sampaikan. Nah, makanya justru Fani ini salut dengan Pak Danang. Sampai dengan seusia saat ini, Pak Danang tuh masih terus mau maju, mau belajar untuk terus menjadi Pak Danang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dari hari ke hari. Itu luar biasa. Ini juga salah satu orang yang sangat menginspirasi saya. Jadi, sampai umur berapapun nggak berpikir untuk berhenti pensiun gitu kan. Mungkin di umur Pak Danang banyak yang udah berpikir udah pensiun aja lah gitu ya, tapi Pak Danang ini tetap mau terus berdampak untuk banyak orang gitu loh, mau menjadi Danang yang lebih baik yang bisa berarti untuk banyak orang. Ini luar biasa, malah terus memberikan karya-karyanya seperti itu ya. Nah, ini kalau berbicara tadi apapun kesempatan yang datang diterima, dijalanin aja gitu ya Pak Danang, disyukuri. Ini berkah buat Pak Danang, malah itu mungkin karena niatnya Pak Danang untuk selalu berbagi untuk banyak orang. Nah, Tuhan selalu berikan tuh berkahnya nggak habis-habis tuh, selalu Amin. diberikan kesempatan untuk tampil gitu ya Pak. Nah, Amin. kebetulan saya sendiri pun sudah pernah tampil tuh hingga ke Sorong Papua juga Pak. Jadi pernah diundang MC untuk sampai ke Sorong Papua, pernah MC untuk calon orang nomor 1 di Indonesia. Ini juga hal-hal yang menurut saya ya saya anggap itu sebagai satu pencapaian buat saya. Mungkin di mata orang, di mata teman-teman biasa aja gitu kan, tapi buat kita yang mungkin berjuang dari titik nol, mungkin kita akan merasakan wow, ini saya mengapresiasi diri saya, wow, saya sudah sampai dengan detik ini saya sudah bisa mencapai ini suatu pencapaian yang luar biasa untuk saya. Nah, mungkin Pak Danang pun bisa mengatakan ke diri sendiri, thank you Danang, sampai dengan detik ini kamu sudah begitu luar biasa, kamu sudah bisa menjadi seorang pendongeng, bisa menjadi seorang kepala sekolah, bisa menjadi trainer, apapun itu, banyak sekali kan pencapaian-pencapaian yang sudah kamu capai gitu di usia saat ini. Sampaikan ke diri sendiri. Ya, itu satu apresiasi untuk diri kita sendiri. Mungkin orang lain tidak secara belak-belakan melihat itu ataupun congratulation untuk Pak Danang, tapi Pak Danang sendiri sudah harus bersyukur buat diri sendiri juga. Ya, thanks God sampai dengan detik ini paling tidak saya sudah bisa menjadi orang yang bermanfaat, yang berdampak, kalau kata Mr. James Bui juga ya, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang berdampak untuk banyak orang. Itu saya ingat tuh saat saya IG Live dengan beliau juga. Jadi kalau tadi Sis Fitria, ini kebetulan saya jadi ingat lagi nih. Kalau Sis Fitria tadi ada dari peserta yang tanya, gimana cara mengatasi rasa gugup ya, kalau Anda tampil di depan muka umum gitu ya, atau di halayak ramai gitu ya. Nah, itu kan kembali tadi kan ke jam terbang. Tapi baru-baru awal nih Fani gugup, saya hadir, saya MC tapi yang datang 1000-an gitu kan. Banyak mata yang melihat ke saya, tertuju pada saya. Itu deg-degan minta ampun Fani gitu kan misalnya gitu. Ini kita bisa alihkan dengan jangan lihat mata orang atau tamu undangan yang hadir saat itu, jangan lihat ke matanya seperti itu ya. Kita bisa alihkan untuk lihat ke sudut mana gitu ya. Ya kita berusaha untuk senyum, ngeblend itu tadi ya. Karena saya juga pernah Pak tampil yang tadi saya sampaikan, saya tampil untuk event besar orang calon nomor 1 di Indonesia, itu tadi yang hadir banyak tuh kan. Lalu misalnya acaranya sudah harusnya mulai tapi beliau belum hadir, itu kita harus langsung bisa ice breaking, harus bisa isi dengan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian para penonton agar mereka tidak boring, tidak jadi bete, kesel gitu kan. Nah, itu peranan dari seorang MC itu, Pak Danang dan teman-teman semuanya. Jadi memang semuanya kita harus latihan, belajar. Nah, semua itu pasti kita belajar dari satu event ke event yang lain. Oh, event kemarin saya kurang di sini, jadi besok saya belajar. Event kedua, oh saya besok kalau ada kejadian seperti itu tadi, saya harus sudah bisa mengatasinya. Jadi kesalahan yang kita lakukan kemarin, jadi kita bisa jadikan itu sebagai pembelajaran. Semua orang expert pasti akan melalui jatuh bangun tetap ada gitu ya. Itu proses namanya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau menjadi seorang Master of Ceremony juga penting banget preparation. Preparation is a key ya. Jadi
acara apapun itu, se-expert apapun kita tetap butuh yang namanya preparation, persiapan ya. Kalau kita mau menjadi seorang guru atau trainer, speaker, kita menjadi public speaker gitu, kita pun harus prepare dulu sebelum acara dimulai kan. Oh, kira-kira nanti saya mau ngomong apa yang materi yang mau saya sampaikan, termasuk PPT-nya tadi mungkin Fitria bisa tampilkan, tadi belum sempat ditampilkan ya Fitria. Oh, slide presentasinya ya Mbak Fani ya? Iya. Ya, sebentar ya Mbak. Ya, jadi walaupun acara Zoom ini just sharing gitu ya, ngobrol-ngobrol santai ya, tapi memang sedikit banyak tadi kita sudah tampilkan, siapkan gitu ya PPT-nya. Nah, ini kebetulan PPT yang saya buat simple untuk acara seminar kita pada sore hari ini. Jadi di sini saya Fani Kwok, memang saya Certified Public Speaker CPSR ya, dan juga saya hingga detik ini adalah seorang Master of Ceremony untuk berbagai event wedding, birthday, acara properti, acara company gathering, apapun itu ya semua. Nah, untuk slide berikutnya mungkin bisa ditampilkan Sis Fitri ya. Nah, ini contoh-contoh foto saat saya menjadi seorang penyiar radio di sisi kanan bawah ya. Lalu saya juga tampil bersama artis Ferry Salim saat event wedding. Saya juga ada di bagian atas itu ya, atas kanan saya bersama Pak Tantowi Yahya. Waktu itu membawakan acara wedding juga. Lalu saya juga pernah di televisi yang di samping kiri Pak Tantowi Yahya, saya pernah di Banten TV yang mana terakhir ganti nama menjadi INTV, juga sekarang ganti nama lagi. Jadi saya juga di foto sebelah kiri itu paling bawah itu ada di Sindo terkini ya, Sindo TV ya. Jadi Sindo itu sebelumnya namanya Sindo TV, sekarang jadi iNews TV. Jadi saya di sana sebagai news presenter. Lalu saya juga pernah tampil sering dengan Pak Jerry Halim, itu di situ ada fotonya. Lalu saya juga membawakan acara properti, acara rohani, acara apapun, banyak sudah sih event-eventnya ya. Acara perusahaan juga ada gitu. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Slide berikutnya mungkin. Nah, kalau ditanya tadi berapa lama MC-nya? Sudah hampir, puji syukur sudah hampir 2 dekade. Nah, kalau awal jadi MC itu setelah milenium baru ya, tahun 2003 kurang lebih ya. Nah, tadi kalau syarat-syarat menjadi MC-nya apa, sudah tadi Fani jabarkan kurang lebih. Semoga teman-teman Indonesia Belajar sudah kurang lebih tahu ya tadi ya, sudah menyimak apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang Master of Ceremony. Nah, pada saat Anda mengalami kendala, pada saat MC, apa yang harus Anda lakukan saat itu, gitu ya, kurang lebih. Nah, Fani sendiri pun pernah mengalami kendala saat MC, yaitu terjadi perubahan tiba-tiba di menit-menit terakhir, dan saat sudah mau perform, sudah mau naik ke stage. Nah, itu juga sering kali ya, apalagi event-event perusahaan, event-event besar, kalau yang melibatkan banyak pejabat yang mau hadir saat itu, terkadang kan last minute, pejabat si Anu, si A, si B, gitu, tidak hadir, gantinya ini ya. Nah, itu kita harus cepat menjadi seorang Master of Ceremony, kita harus cepat tanggap, gitu. Untuk slide berikutnya, mungkin sih, Fitri ya. Nah, kalau ditanya belajar di mana, ya, saya pernah belajar di salah satu sekolah broadcasting school swasta, dan pernah juga mengikuti public speaking certified course ya. Lalu kalau ditanya pernah MC sampai ke luar negeri, ya kebetulan dulu pernah di Korea saat MC seru-seruan ya, seru-seruan aja sih di dalam bus travel gitu ya. Jadi kita buat suasana supaya para travelernya asik, nggak boring gitu. Nah, itu salah satu MC santai gitu ya. Kalau di Indonesia sih sudah pernah sampai ke Sorong, Papua, sudah sering MC juga untuk perusahaan-perusahaan multinasional, internasional. Nah, kalau untuk tips-tipsnya itu tadi ya, teruslah belajar,
carilah mentor yang tepat, upgrade diri selalu, dan miliki ciri khas yang Anda punya. Itu apa ciri khas saya, brandingnya saya, itu mau yang dikenal orang itu maunya seperti apa gitu, kurang lebih ya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Gitu sih Fitri ya. Ya, Nah, oke. untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut bisa hubungi ke Fani ya, bisa WA ke Fani, di situ ada nomor telepon, ada akun IG Fani juga, boleh di-follow ya buat teman-teman, karena nanti kalau pada saat acara Pandemi Live boleh join in juga ya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar untuk one day coaching, kita juga menyediakan kelas one day coaching buat teman-teman yang mau belajar. Hayu, yang mau menjadi seorang MC profesional, yang mau menjadi MC handal, boleh ikut join di one day coaching kita bersama saya dan Pak Jerry Halim. Ya, terima kasih Mbak Fani sebelumnya tadi atas pemaparan dari slide presentasinya. Ini kita masih ada pertanyaan nih Mbak dari dua penanya, yaitu tadi dari Ibu Ria Rudinar tentang cara menjaga kualitas suara supaya tetap selalu konsisten suaranya seperti itu Mbak. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan tentang yang tadi dari Pak Dipta, mungkin ada tentang cara kita mengatasi jika acara tidak sesuai rundown. Mungkin tadi udah dijawab ya Mbak. Atau boleh ditambahin lagi jawabannya, silakan Mbak. Iya, jadi memang kita kalau berbicara soal suara berarti kan itu vokal. Nah, ini memang kalau untuk vokal sendiri kita harus latihan dan latihan kembali lagi ya. Jadi memang pada saat kita perform, kita sebagai news presenter ataupun sebagai MC, sebelum tampil kita pasti harus olah vokal ya, latihan mulut, olahraga mulut seperti itu ya. Jadi kita harus supaya mulut kita nggak kaku seperti itu. Kalau untuk lebih detailnya, karena ini kan event kita, seminar sore hari ini kan terbatas waktunya ya. Untuk pembahasan mengenai menjadi seorang MC handal, MC profesional, itu banyak sekali item-itemnya yang harus kita pelajari. Nah, cuma ini secara singkat saja, ya memang kita harus latihan vokal seperti itu. Jadi kalau di dunia kepenyiaran pun kita harus belajar olah vokal supaya gimana kita pada saat kita miking gitu ya, kalau pada saat kita ngomong itu pendengar mendengar suara kita dengan jelas, jernih gitu ya, dan semua bisa nangkep dengan baik suara kita seperti itu. Biasanya kalau kita menjadi MC terutama di ballroom besar seperti itu ya, kita harus agak lantang seperti itu. Nah, itu semua kita harus latihan seperti itu, Sis Fitria, Pak Danang. Ya, ini untuk lebih jelasnya, untuk lebih lanjut nanti ikut one day coaching yang disampaikan oleh Fani Kwok bersama Bro Jerry tadi ya. Ya, betul. Nanti bisa di-share flyernya supaya bisa ikut. Saya pun juga tertarik ya, supaya belajar lagi. Karena tadi when men stop learning, stop growing. Kalau orang itu berhenti belajar, ya berhenti tumbuh. Nah, seperti itu. Oke, Fitri ya? Oke, Pak Danang. Ya, itu tadi jawaban atas pertanyaannya Ibu Ria ya, Mbak Fani ya. Semoga terjawab ya, Ibu Ria Rudinar. Iya, dari Yogyakarta. Ya, baik. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara nih, Pak Danang dan Mbak Fani. Boleh disampaikan closing statement-nya. Mungkin dimulai dari Mbak Fani, kemudian Pak Danang. Silakan, Mbak. Ya, untuk Fani sih yang pasti itu tadi ya. Kalau Anda punya kemauan untuk menjadi seorang Master of Ceremony yang baik, yang handal, teruskan mimpi-mimpimu itu, wujudkan dengan nyata dengan cara yaitu latihan. Temukan mentor yang tepat untuk bisa meng-guide Anda, meng-coaching Anda supaya Anda bisa menjadi seorang MC yang handal, MC yang profesional. Temukan jati dirimu, khasnya dirimu itu, jadi Anda bisa punya ciri khas yang spesial, yang lain daripada MC-MC yang lain.
Lalu Anda terus upgrade diri dan tetap percaya diri. Untuk menjadi seorang MC, kalian harus tampil percaya diri. Yakin kamu pasti bisa. Seperti kata Pak Danang, selalu datang untuk menang. Dan Ya. fantastis Nian, ya selalu fantastis. Ya, terima kasih Mbak Fani atas closing statement-nya tadi tentang berarti personal branding adalah hal yang sangat penting dan sangat yang harus kita pikirkan sebagai public speaker. Seperti itu ya Mbak. Nah, mungkin boleh Pak Danang closing statement-nya Pak? Kita tidak berhenti di sini. Tadi bisa mengikuti acara Bang Jerry sama Fani ya, one day coaching. Tapi untuk teman-teman di sini yang pengen ketemu lagi, minggu depan saya akan mendatangkan Eva Priscilla Sariretor. Dia seorang juga presenter. Saya pernah diundang di Hook Channel Indonesia mengenai cita-cita dan sering diputar berkali-kali mungkin karena saya lucu gitu ya Fani ya, atau memotivasi anak-anak muda sehingga sering diputar. Nah itu keuntungan kita. Dengan ngomong pun, dengan jadi dongeng pun saya juga pernah dari Sabang sampai Merauke. Jadi Pak Noprisal ya, Pak Amir bukan hanya bernyanyi aja, tapi ternyata kita sudah sampai ke tempat ujungnya Indonesia ya di Sabang dan Merauke. Itulah salah satu manfaat kalau kita itu mempunyai ya keahlian-keahlian terutama dalam menjadi public speaker ya. Iya betul. Saya tambahkan sedikit Pak, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari menjadi seorang MC, Master of Ceremony. Kalau kalian sudah bisa terus menjadi seorang MC yang handal, MC yang profesional, cuan mengalir dengan mudahnya ya. Kalau kalian bisa bawakan acara-acara apapun seperti itu ya, kalian jam terbangnya udah tinggi, orang akan mencari seperti itu. Ukir jejakmu dengan talentamu. Semua akan mengikutimu, termasuk cuan tadi. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Maju untuk kita semua. Salam Danang datang untuk menang. Salam Fani. Fantastis. Nian. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Indonesia Belajar. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa selalu belajar. Salam Jerry. Jelas-jelas membuat rindu. Begitu ceritanya. Baik, terima kasih Pak Danang dan Ibu Fani kami ucapkan atas pencerahannya siang menuju sore yang luar biasa ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk sahabat pembelajar yang belum subscribe channel YouTube kami, bisa subscribe di Indonesia Belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Saya Cut Fitria, mohon izin pamit undur diri dari hadapan sahabat pembelajar. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, selamat Sumpah Pemuda, selamat siang, dan semangat pagi. Ya, terima saya kasih. Terima kasih, Mbak Fani. Sampai jumpa. Terima kasih. Adeline dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ibu Rudina dari Yogyakarta yang selalu setia. Terima kasih Pak Dana. Pak Amir, terima kasih. Ketemu di sini Pak Amir. Iya, dari Yogyakarta. Pak Amir. Kang Amir dari Paris, Prancis ya, luar biasa. Kak Fani. Kasih Pak Danang. Ya, izin live. Sama Ibu Arlin ya, dari Gorontalo ya, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke ini benar-benar Indonesia Belajar. Ya, Pak Noprisal dari Sungai Buloh Jambi. Siap. Fantastis Nian, nah. Nian itu Pak Danang. Nian itu bahasa Jambi. Fantastis Nian. Benar-benar fantastis. Iya, mantap. Oke, Pak Danang, makasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bang Amir. Terima kasih. Terima kasih semuanya. India yang sudah selalu setia. Pamit. Bapak Buniman Santana, nanti kita main di bulan November ya. Di sini. Semuanya. Ya, Bang Dwi Heli, Bro Dwi Heli, thank you. Fitra Ulinuha. Wah, ini Pak Indarto ini ya dari Makasih Mas Danang. Jawa Tengah. Ya, thank you Mas Dwi Heli sehingga hari ini selalu menemani. Selalu rajin ngisi. Makasih. Amin, amin. Megumi dari Jepang ini. Waduh, luar biasa ini. Mengikuti. Ya, thank you. Arigato gozaimasu ya.
Ramadhania ini dari PA TAES. Ya, terima kasih. Ya. Benar-benar nih Fitria di Hari Sumpah Pemuda ya, dari Sabang sampai Merauke pemuda kita menjadi satu hanya di Indonesia Belajar. Amin. Amin. Terima Pak Danang ya Pak. Pak Danang makasih izin ya. Oke, terima kasih. Fitria. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Ria, kita bubar dulu. Iya. Minggu depan kita lanjut ya, Cut, ya mengenai ke-MC-an dengan Eva Priscillasari Retor dari Hub Channel Indonesia. Ya, siapa? Terima kasih Pak Danang. Pak Danang. Sama-sama. Ya. Ibu Endah, thank you ya. Luar biasa sama-sama Kak Pak Endah. Danang. Ibu Ria Rudinar, thank you dari Jogja, udah selalu setia. Terima kasih Mbak Danang. Ya Ibu sehat-sehat, Tuhan berkati Ibu. Ya puji Tuhan. Bahagia dengan keluarga besar, anak cucu. Buyut. Oh ya, wah malah sampai buyut ya, luar biasa ya. Salam untuk semuanya, sehat selalu dan bahagia selalu. Tuhan berkati ya Bu ya. Terima kasih. Ingin ngikutin aja Mas. Ya.